Oke sobat, kita berjumpa kembali di channel ini. Teman-teman, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sukses selalu dan sehat pastinya, amin. Oke, sedikit kita mau berbagi ya buat teman-teman nih. Di mobil kita tuh yang menggunakan fan, kipas radiator seperti ini contohnya. Ya, ada yang satu kipasnya, ada yang dua, itu tidak jadi masalah ya, karena tergantung jenis mobilnya apa. Oke, jadi gini, kalau misalnya di mobil kita ini begitu kunci kontak on, kipas langsung muter nih. Misalnya ya, saya teman-teman baru aja beli mobil second atau mobil teman atau mobil saudara yang kondisinya seperti ini. Ya, kontak on di panel, belum suhu kerja mesin, saklar AC masih di off, tapi kipas langsung nyala. Jadi kipas nih nggak berhenti-berhenti ya, nyala aja terus nih. Dia nggak ada jeda untuk istirahat gitu. Nah itu berarti ada yang tidak beres ya, biasanya itu di jumper. Nah jangan di jumper ya, kalau untuk jangka waktu panjang baiknya kita perbaiki saja, kita kembalikan seperti aslinya. Artinya kita buat ini jadi otomatis ya, seperti bawaan mobil itu pasti ini otomatis. Jadi saat suhu kerja mesin dia on, kemudian muter nih ya, mungkin beberapa menit, kemudian dia nanti akan off, jeda sebentar baru nyala lagi. Itu menandakan bahwa mesin kita dalam kondisi normal. Oke, untuk mengatasi hal ini saya berikan contoh ya di sini, teman-teman perhatikan ya. Oke, di mobil kita itu cari aja namanya switch thermo ya. Switch thermo itu fungsinya untuk mengirim berita ya, atau mengirim setrum ke relay fan. Nah ini contohnya ya, ini sudah di jumper nih, lihat nih. Nah ini switch thermonya ada di sini. Ini kan mobilnya Honda ya. Ini udah di jumper ya teman-teman, coba perhatikan nih, di jumper nih. Nah jadi ini masalahnya kenapa di jumper, mungkin rusak di sini ya, switch thermo. Nah jadi fungsinya switch thermo ini untuk baca suhu mesin ya. Jadi saat suhu kerja mesin ini nanti baca nih dia, baru ini terhubung, nanti kirim berita ke relay ya. Ini kan ada relaynya di sini ya, relay untuk fan contoh aja. Nah jadi relay yang tadi itu nunggu berita dari sini ya, nanti ini dia terhubung thermo switch-nya. Nah thermo switch ini pada mobil macam-macam ya modelnya. Ada yang pakai 2 pin atau 2 terminal seperti ini kan, 2 ya. Ada juga 1. Nah sebenarnya ini tugasnya tuh dia begitu suhu mesin sudah mencapai suhu kerja mesin, dia di dalam terhubung ya. Karena dalamnya tuh ada semacam elemen gitu atau komponen untuk menghubungkan. Jadi dia pakainya arus negatif di sini, pakai min. Baru relay cetek, kipas hidup. Begitu heat thermo ini baca suhu turun, nah dia terputus, kipas mati. Itu seterusnya teman-teman. Ini ya untuk mencari tahu di mana kerusakannya. Coba langsung aja kita cek switchnya ini, kita periksa ya menggunakan multitester, terus kita panaskan. Oke, kita coba ya. Oke, ini switch thermonya udah saya buka ya. Ini coba kita akan cari tahu ini bermasalah atau tidak. Caranya ini kita bersihkan ujungnya ya. Nah ini kita bersihkan dulu. Nanti setelah itu baru kita masak air panas ya. Kita cemplungin aja ini, kita masukin ke tempat air panas. Terus kita gunakan multitester ya, multimeter avometer ya, supaya kita nanti tahu apakah ini dia masih nyambung atau tidak. Nanti kita pakai tester di sini 2 nih ya, 1 sini 1, kita pakai tester nih. Nah ini kita bersihkan dulu sampai bersih ujungnya ini, baru kita rendam air panas, baru kita nanti lihat
Jadi ketika ini direndam sama air panas, harusnya ini dia menempel ya. Nanti multitester avometer akan bergerak naik. Berarti normal ini. Tapi kalau enggak berarti ini yang bermasalah. Jadi teman-teman hanya perlu mengganti ini saja. Ya, nanti kipas fan akan kembali normal ya, berputar secara otomatis. Nah, teman-teman juga bisa pakai cara seperti ini. Kalau misalnya tidak mau direbus, kalau teman-teman punya blower atau hard dryer ya, seperti ini. Ya. Nah, kita bisa tes pakai ini. Nanti ujung sininya kita panaskan ya, bagian ujung sini kita panaskan. Nah, ini yang normal nih, kalau misalnya kena panas ya, ini kan dipasang di blok mesin, langsung kena air kan. Begitu panas ini nanti dia di dalam ini terhubung, elemennya terhubung. Nah, itulah saatnya dia mengirim berita ke relay, barulah kipas itu menyala ya. Nah, sekarang ini karena masih dingin, kita coba panaskan bagian ujung ya. Tes dulu testernya hidup nggak ini. Dipakai tester analog aja. Oke, jarum naik, lihat ya. Oke, kita jepit di sebelah sini satu sebelah sini ya, udah saya jepit. Oke, kemudian ujungnya kita panaskan bagian sini. Nah, kalau misalnya teman-teman di thermoswitch ini cuma ada satu di sini pinnya, satu kabel, itu berarti dia sama cara kerjanya. Tetap dia pakainya ground juga masa ya. Jadi teman-teman cabut aja. Kalau sini cuma satu ya, di termo cuma satu kabel, satu pin, cabut aja. Kunci kontak on. Kalau dia hidup terus, berarti ini benar yang bermasalah. Oke, sekarang kita panaskan ujungnya, kita tes. Nanti perhatikan di jarum ya, ini harusnya naik kalau udah panas. Pastinya kalau memang si thermoswitchnya masih normal. Tunggu sebentar ya, kita lihat coba. Fokus di bagian ujung. Nah, itu lihat naik ya. Nah, itu jarum udah naik. Kalau saya lepas, mati. Pasang lagi. Nah, nanti begitu ini sudah dingin ya, dingin untuk mesin ya, bukan untuk kita ya. Jadi dingin untuk mesin, suhu mesin turun. Ini akan bergerak turun nih. Sini. Coba saya kasih air sedikit ya. Saya kasih air di sini. Air dingin, dia masih turun ini harusnya. Nah, itu ya, terputus kan? Nah, turun. Nanti dia kena panas gitu lagi. Naik lagi dia. Nah, ini yang bikin fan kipas itu menyala secara otomatis. Nih, begini cara kerjanya seperti ini teman-teman. Jadi ini yang perlu dicek ketika, nah gerak naik ya. Tuh. Ini yang perlu dicek ketika fan kipas itu di jumper, di kontak langsung nyala terus. Ini dicek. Kalau ini dicek masih udah oke, bagus, gak ada masalah, tapi tetap masih nggak bisa juga, baru selanjutnya teman-teman bisa ngecek bagian relaynya. Nah, itu bicara tentang kelistrikannya ya. Nah, jadi begitu teman-teman gambarannya. Nah, jadi mobil kita sebaik mungkin usahakan jangan sampai kipasnya di jumper. Kalau di jumper itu takutnya nanti motor fan-nya cepat rusak. Dan kita tidak bisa mengontrol suhu kerja mesin ya, normal atau tidak. Dan pastikan ada termostatnya ya, di sistem pendingin itu ada termostat ya. Itu tidak boleh tidak dipasang, harus dipasang. Oke teman-teman, seperti itu ya. Baik sobat pencinta otomotif, demikian video kali ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, dan kita akan berbagi hal-hal yang edukasi buat teman-teman semuanya. Salam sukses dan selamat menjalankan aktivitas. Thank you teman-teman, God bless you, bye.